Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa saya saudara selalu penuh pengharapan dan sukacita di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan bisa menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami di dalam melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 5 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Hosoman nihalak saluhutna dohamu ala niguarhu, alai namanahan ro di ujungna, ido paluauna. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Markus 13 ini berbicara tentang akhir zaman. Secara khusus perikop renungan kita pada hari ini. Percakapan Yesus dan para muridnya memberitahukan kalau segala sesuatu akan diruntuhkan. Segala sesuatu akan berakhir. Dan pertanyaan berkembang sehingga para murid bertanya, bilakah masa itu akan tiba? Kapankah waktunya? Tentu bukan soal kapan waktunya, bagaimana caranya, tetapi bagaimana anak-anak Tuhan. Secara khusus dalam perikop ini para murid siap sedia berjaga-jaga ketika hari itu akan tiba. Dalam ayat 5 di Markus 13 dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Agar setiap murid boleh bertahan di dalam imannya dan terus bertahan di dalam keteguhan hatinya untuk memberitakan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Semua orang yang dimaksud dalam perikop ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak menginginkan kehadiran Yesus Kristus. Orang-orang penyesat yang tidak menginginkan nama Yesus diberitakan dan firman Tuhan disampaikan kepada seluruh umat. Banyak orang yang merasa benar, merasa lebih baik, lebih kudus, yang merasa harus berada di atas semuanya, termasuk di atas Yesus keberadaannya. Sehingga orang-orang yang demikianlah dikatakan Yesus akan membenci murid-murid yang kuat, teguh, bertahan di dalam imannya. Dan dikatakan lagi di kalimat berikutnya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Mengikut Yesus sudah lebih dulu dikatakan setiap kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri bukanlah satu hal yang mudah bagi kita, karena banyak sekali keinginan-keinginan, kenikmatan-kenikmatan dunia yang mungkin sangat ingin kita lakukan di dalam kehidupan. Tetapi Yesus mengatakan jika kita ingin mengikut Dia, kita harus mampu menyangkal itu semua. Menolak segala kenikmatan keindahan dunia di dalam kehidupan kita. Memikul salib. Salib adalah lambang penderitaan. Tetapi salib itu adalah lambang kasih Allah. Kita harus mampu menanggung beban. Kita harus mampu bertahan sekalipun berat cobaan yang datang di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus terus kuat dan teguh
Dalam Markus 13 ayat 10 dikatakan, tetapi Injil harus diberitakan dulu kepada semua bangsa. Setiap kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Injil adalah kabar baik, kabar sukacita yang datang dari surga. Kabar tentang Yesus Kristus yang harus sampai kepada semua umat manusia. Tentu memberitakan Injil tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi evangelis, penatua, pemberita-pemberita dari mimbar, tidak. Memberitakan firman, memberitakan kabar baik atau Injil itu harus kita kerjakan mulai dari rumah, dari kehidupan kita yang paling sederhana. Perkataan dan perbuatan tentu harus selaras dengan keinginan Tuhan. Memberitakan Injil harus nyata di dalam perbuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah Yesus mengatakan, yang bertahan sampai kesudahan dialah yang akan diselamatkan. Karena tidak semua orang mampu untuk bisa bertahan. Merebut lebih mudah, tetapi mempertahankan itu butuh perjuangan. Mempertahankan iman dari semua pencobaan, dari semua godaan, itu hal yang tidak mudah bagi kita. Bagaimana banyaknya tantangan, banyaknya godaan yang mungkin membuat kita mau meninggalkan Tuhan, memprioritaskan hal-hal yang penting menurut kita yang berasal dari dunia. Tetapi firman Tuhan pada hari ini sangat jelas mengingatkan kita agar kita kuat untuk terus bertahan. Dan siapa yang bertahan, dialah yang akan menjadi pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita masih panjang. Dan kita tidak tahu di mana batas akhirnya. Jika kita diizinkan sampai hari ini untuk hidup, tetaplah kuat dan bertahan. Dan jalanilah hidupmu dengan penuh semangat di dalam iman. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia akan memberikan karunia kepadamu, kekuatan, keberanian, hikmat. Dan Dia juga mengaruniakan Roh Kudus di dalam kehidupanmu, kehidupan kita, agar kita kuat dan mampu untuk bertahan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun tantangan kita ke depan, seberat apapun yang kita pikul sekarang, kuatlah dan teruslah bertahan. Karena di dalam ketahanan kita akan melihat mujizat Allah dinyatakan. Di dalam ketahanan kita beroleh keselamatan. Kiranya kasih Kristus menguatkan dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap kuat teguh bertahan di dalam iman. Walaupun kami tahu begitu banyak pergumulan, godaan yang datang di dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal-hal yang tidak kami pikirkan, yang mungkin terasa sakit di dalam kehidupan kami yang akan terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami bertahan di dalam iman, Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Dan Tuhan akan menolong dan menyelamatkan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkaulah kekuatan kami. Berkati hidup kami Tuhan hari ini. Dan segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Berikan kekuatan, penghiburan, jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang berduka cita. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripadamu, dan banyak jalan baik menjadi jalan keluar yang daripada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam hidupnya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka menjalani proses pengobatan dan penyembuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa, agar mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu. Amin.